Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Di sini ibu akan menjelaskan untuk pertemuan ketiga mata pelajaran teknologi perkantoran. Jadi yang pertama akan ibu bahas yaitu tentang KD pertama, memahami teknologi perkantoran, otomatisasi dan kantor virtual. Jadi yang akan ibu pelajari tentang apa itu kantor virtual. Pertemuan pertama, ibu sudah memberikan video tentang kantor virtual. Apa itu kantor virtual? Ya, kantor virtual adalah suatu kantor di mana aplikasi pelayanannya dalam bentuk virtual, jadi bekerja secara online. Ya, seperti sekarang nih ibu ngasih materi ke kalian tentang teknologi perkantoran, pengertian dari kantor virtual. Ya, itu kan secara daring, jadi tidak face to face. Ya, yang ketiga, apa sih manfaat dari kantor virtual itu? Yang pertama itu lebih fleksibel, artinya bisa ke sana, bisa kemari. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Keempat, penghasilan tak terbatas. Dan yang kelima, banyak mempunyai waktu luang untuk keluarga. Selanjutnya, tujuan dari kantor virtual. Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Ya, jadi artinya di sini walaupun seseorang bekerja tidak berwujud yang ada orangnya di situ, tapi tetap aktivitasnya itu ada. Ya. Yang kedua, sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya. Biasanya ini kalau perusahaan itu yang namanya perawatan itu lebih lebih mempres ya biasanya ya. Jadi artinya di sini lihat budget dari perusahaan. Nah, keuntungan dari kantor virtual ini untuk menekan biaya perawatan maupun perbaikan dari gedung ataupun peralatan yang digunakan di setiap karyawan. Yang terakhir, memberikan penghematan dan signifikan serta fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa. Jadi biasanya kalau di daerah Jakarta itu rata-rata perusahaan-perusahaan itu tidak stay yang punya kantor di situ, tidak punya gedung, tapi dia menyewa. Artinya lebih meminimalis yang namanya yang tadi saya bilang pengeluaran dari budget perusahaan tersebut. Lanjut ke apa sih tujuannya dari kantor virtual itu? Yang pertama itu yang pasti pengurangan biaya operasional, itu sudah pasti. Jadi setiap perusahaan itu berusaha meminimalis yang namanya biaya operasional, jadi menekan biaya perawatan maupun perbaikan dari gedung maupun peralatan yang digunakan. Yang kedua, menggunakan jaringan komunikasi formal, bisa melalui internet ataupun yang lainnya. Yang ketiga, rapat ataupun pertemuan bisa dilakukan melalui media online seperti misalnya aplikasi Zoom, ya Hangout dan lain-lain. Yang selanjutnya, pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan, jalanan macet, apalagi di daerah kota Jakarta, ya itu tiada hari tanpa macet. Ya, lanjut, memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki tanggung jawab seperti keluarga. Ya, contohnya misalnya kayak ibu nih, ibu pekerja, di satu sisi ibu sebagai ibu rumah tangga, tapi di sisi lain ibu punya tanggung jawab yaitu sebagai pendidik. Makanya untuk kantor virtual ini lebih menguntungkan. Artinya menguntungkan, tetap bisa bekerja di rumah, tetap juga bisa bekerja untuk keluarga. Nah, lanjut, kekurangannya yaitu tidak ada rasa memiliki. Jadi kantor itu kita di situ tidak stay posisinya di situ ya. Jadi tidak ada rasa memiliki gedung tersebut. Kedua, takut kehilangan pekerjaan kayak sekarang nih. Kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang meng-cut pekerjanya untuk sementara karena memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Yang ketiga, semangat kerjanya rendah karena memang tidak ada yang namanya motivasi dari pemimpin. Nah, untuk itu walaupun seperti itu seharusnya pimpinan juga tetap memberikan semangat kepada karyawan-karyawannya walaupun hanya bekerja di rumah. Lanjut, adanya ketegangan keluarga. Jadi artinya di sini walaupun bekerja di rumah juga terjadi ada yang tidak bisa memanage waktu antara pekerjaan yang memang harus diselesaikan maupun pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Ya, lanjut. Nah, mungkin itu aja yang akan ibu sampaikan. Nanti ibu akan memberikan juga PowerPoint-nya. Tolong apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian simak, dibuat resumenya.
Terima kasih anak-anak dan ibu, tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan kondisinya sudah membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.